nasta'in ala nasyrihi wa husni taqdir wa azka sholawat wa salam tahiyat ala sayyidina Muhammadin al-hurril muhajjalin imamul anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihim. Al-ayat sadaqallahu alazim. Amma ba'du. Hadirin karamin, para alim, para ulama, para sepuh yang kami taati, wabil khusus yang kami hormati dan kita cintai bersama, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Bukhari LCMHI yang sudah rawuh di hadapan kita semua, yang kami hormati jajaran Direksi Rumah Sakit Tirta Surya, Ibu Direktur Dr. Wali Kusuma Emian Sukankes, yang kami hormati Dr. Nada Nisa Rahmawati, Ibu Rita Rosina Turalia SKM, yang kami hormati. Insyaallah saya perjalanan ke masjid ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita bersama-sama dapat hadir, dapat rawuh dari masjid ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan siraman rohani atau pengajian dalam keadaan sehat walafiat dan suatu apapun. Mudah-mudahan kita pada kesempatan hari ini mudah-mudahan senantiasa berkah, bermanfaat, maslahah di dunia akhirat. Dua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita, yang telah membimbing kepada kita semua dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Alhamdulillah, harapan kita semua mudah-mudahan kita selalu terus menerus untuk dijadikan sebagai umat beliau yang nantinya kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekaligus ini juga di akhir Desember, artinya kita akan meninggalkan tahun 2024, ini dimana sebentar lagi kita akan masuk ke tahun baru 2025. Mudah-mudahan 2025 menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana dalam beberapa kesempatan, pada kesempatan siang hari ini di akhir daripada bulan Desember juga mengadakan kegiatan siraman rohani yang kebetulan ini kita ambilkan ustadznya. Ini dia adalah Ustadz Muhammad Bukhari LCMHI. Tadi ada teman-teman yang mengatakan, "Ayo adiknya Dr. Nasir," katanya. Biar nanti dijawab bahwa adiknya itu apa boten ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan siang hari ini temanya adalah membangun surga, membangun istana di dalam surga. Membangun istana dalam surga. Kaitannya nanti dengan membangun istana dalam dunia, terus membangun istana di dalam surga. Nanti akan beliau sampaikan dengan gamblang. Di hadapan panjenengan semua sudah ada materi yang perlu kita simak-simakkan. Mudah-mudahan nanti mendapatkan ilmu. Pokoknya nggak beranjak dari sini, nanti mendapatkan ilmu yang banyak. Sebelumnya kita buka dengan awali dengan bacaan Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Rumah Sakit Tirta Surya selalu diberkahi oleh Allah, seluruh sivitas karyawannya selalu diberikan kesehatan, sehingga semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu
ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala niyah wa ala niyatil sholihah wa niyatil qabul. Syaurillah lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan bersama-sama Mu'adzatul Hasanah dari Tausiah. Mungkin juga nanti kalau ada waktu, barangkali ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan, bisa nanti bertanya, silakan bebas dijawab. Diakhiri sampai dengan jam ya 22:10 bisa ya. Ditutup dengan doa sekalian. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi diberikan keselamatan oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 2025 semakin barokah, seluruh pegawai, dokter dan pimpinan tetap berikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang berlimpah, halal dan thayyiban, bisa bertanah suci Mekah Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Shadaqallahu al-azim. Ya, kami hormati Ibu Direktur, Ibu Pimpinan dan juga para dokter, para perawat, antri dan juga pegawai, dan akhiran kiram Yai Soi, dari sahabat saya, guru saya yang baik, alhamdulillah istiqomah untuk berjuang di rumah sakit Delta Surya ini, di Masjid Asurya ini. Mudah-mudahan beliau tetap berikan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema kita tentang membangun istana di surga. Amalan kita itu kalau saya boleh katakan dibagi menjadi 3 fase untuk balasannya. Ada balasan itu jangka pendek. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini langsung dikasih oleh Allah balasannya. Ada balasannya itu di dunia nggak dikasih, tapi nunggu ketika di alam barzakh, alam kubur. Ada yang di dunia nggak dapat, di alam kuburnya nggak dapat, baru ketemu nanti ketika sudah kiamat, selesai dunia, namanya alam akhirat, yaitu di surga. Balasan yang kontan itu di dunia langsung. Contohnya apa? Banyak. Misalnya sedekah. Sedekah ini ada langsung kontan, ada yang nanti ditunda. Misalnya panjenengan sedekah di pagi hari. Karena kan sedekah pagi hari itu kan didoakan oleh para malaikat. Allahumma a'ti munfiqan halafan. Ya Allah, yang sedekah pagi hari ini
berilah ganti yang lebih baik. Nah, ketika jenengan sedekah pagi hari itu, ternyata di perjalanan hari ini rezeki jenengan itu dilancarkan oleh Allah. Itu berarti balasan langsung di dunia. Kalau dihubungkan dalam hadis, ada hadis as-shadaqatu tajribur rizqa. Sedekah itu bisa narik rezeki. Nah, ini kan. Jadi sedekah itu ibarat apa namanya? Kail atau umpan ketika mancing. Kalau umpannya kecil ya dapatnya ikannya ya nggak terlalu besar, ya kecil. Kalau umpannya besar maka dapat banyak. Nah, ini balasan yang kontan. Yang paling ketara lagi, sikap kita seorang anak kepada orang tua itu kontan. La yu'ajjil ilal akhirah. Tidak ditunggu sampai nanti di akhirat, langsung di dunia. Maksudnya apa? Sikap kita memuliakan orang tua, maka hidup kita itu di dunia langsung dimuliakan oleh Allah. Dan kebalikan, kalau kita itu nggak reken wong tua nih dewi, kalau kita punya orang tua kemudian kita menelantarkan, hidup kita itu langsung ditelantarkan oleh Allah di dunia. Ini sudah janji dan nas. Nah, kalau ada tamu ya, mungkin kalau tamu ini curhat tentang usahanya yang misalnya yang nggak pernah sukses, rumah tangganya yang bulat, kemudian anak yang nggak nurut, macam-macam, itu biasanya saya tanyakan setelah urusan pribadi masalah sholat nih. Kalau sholat itu kan jelas pertanyaan pertama itu. Biasanya saya tanya, jenengan sholat apa mboten sih? Itu biasanya sambil ketawa jawabnya gini, ya sholat tapi arang-arang. Akhirnya langsung saya simpulkan, nah jenengan itu sama Allah nggak perhatian, hidupnya pengen diperhatikan oleh Allah, ya jangan salahkan Allah kan. Ayatnya kan jelas, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling mengingatku maka hidupnya akan susah. Itu kan nas. Maksudnya nggak percaya dalam Al-Quran, itu kan ada. Intan surullah yansurkum. Jikalau kau menolong agamanya Allah, menghidupkan agamanya Allah, Allah akan menolongmu. Nah, namun gak mau menghidupkan agamanya Allah, gak mau datang ke rumahnya Allah, gak mau jamaah. Akhirnya apa? Ya Allah gak akan menolong. Ya jangan salahkan. Itu yang ada dalam Al-Quran nas. Udhkuruni al-kurkum, ingatlah padaku. Saya aku tak mengingatkan, aku mengingatmu. Nah, sampai gak pernah iling pangeran, kata dilingi terus menengai biasa gitu. Ya udahlah, sampai perbaiki sholat sampai nanti hidup sampai akan diperbaiki oleh Allah. Itu kalau seandainya sholatnya sudah bagus, tapi kalau kehidupannya masih juga ruwet, bulat dan seterusnya, biasanya pertanyaan yang saya ajukan kepada tamu itu adalah, sampai punya orang tua enggak? Punya. Coba ingat-ingat, pernah enggak jangan nyakiti orang tua? Nah, ini biasanya baru ingat mungkin. Iya, saya dulu itu pernah betah atau pernah ibaratnya orang tua saya itu pengen ke tanah suci. Akhirnya nggak saya berangkat padahal saya punya uang. Akhirnya uang saya ludes, banyak itu. Nah akhirnya ya udah ketemu kan, sudah lah. Kalau orang tua jenengan pengen kayak gitu ya berangkatkan aja, nanti kena dapat banyaknya. Dan ternyata benar. Jadi jamaah-jamaah yang kami bawa ketika umroh itu, orang tua itu diberangkatkan anaknya. Ternyata apa? Itu ya Allah, ketika saya ngasih walimatus safar itu, belum sampai berangkat, biaya umrohnya ibunya itu langsung diganti oleh Allah. Usahanya itu lancar itu. Itu balasan langsung kontan di dunia. Sikap anak pada orang tua itu balasannya nggak menunggu di akhirat, nggak menunggu di alam barzakh, langsung kontan di dunia. Kalau nggak percaya silakan. Karena ada hadisnya. Dan faktanya di masyarakat, saya belajar dari tamu-tamu ya. Kalau orang itu kedatang ke Ustadz yakin, ya Israel ini, yo tamu kalau saya curhat mesti, nek tamu nang Ustadz itu curhati gak enak, nggak pernah itu saya dicurhatin. Alhamdulillah ya, saya barusan jual tanah seharga 1 miliar, jangan tak kasih 100 juta, nggak pernah kayak gitu, nggak pernah. Biasanya curhati kau enak kayak nggak dong. Iya, entah itu istrinya sing katut pacari biyen, entah itu suaminya sing katut
apa itu pacarnya SMA-nya dulu. Ya batinku wis ate. Itu ya itu. Wis. Jadi balasan itu langsung kontan di dunia. Sedekah tadi, sikap anak pada orang tua itu langsung kontan. Yang kedua, balasan itu di dunia mungkin nggak dapat, biasa-biasa saja, aman-aman saja, fine-fine saja. Didapatnya itu baru ketika meninggal. Contohnya apa? Contohnya bisa, mohon maaf nih, Rasulullah ketika melewati 2 makam, tiba-tiba Rasulullah itu berhenti dan kemudian seakan mendengarkan sesuatu di dalam kubur ini. Akhirnya sahabat, ada apa ya Rasul? Di dalam makam ini, 2 makam ini sedang disiksa. Apa dosanya? Ternyata dosanya ada 2. Yang satu itu tidak bisa dan tidak menjaga najisnya air kencing, atau kasarannya gini, ketika pipis gak cawi. Ini biasanya cowok atau cewek ya? Gak mungkin, cewek gak mungkin. Biasanya cowok ini. Cewek gak mungkin, biasanya cowok ini. Jujur aja lah. Kalau cowok ini gampang, untuk gak cawi itu gampang. Kalau malas cawi ke toilet. Makanya itu ternyata berkali-kali kayak gitu di dunia nggak dapat azab. Baru ketika berada di alam kubur baru kena. Kemudian yang satunya apa? Yang satunya namimah. Namimah itu ngadu domba. Jadi ngadu domba ini kan omongnya di sana panas-panasin, sini ngomporin, akhirnya kan bertengkar. Itu ternyata balasannya nggak di dunia, tapi balasannya di alam barzah atau alam kubur. Yang baik seperti apa? Yang baik seperti amal jariah juga sama. Atau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bisa di dunia dapat, di alam kubur menjadi telak. Itu enak kalau baca Al-Quran itu dunia sama akhirat dapat. Nah jangka panjang, nah ini yang kita bahas ini, jangka panjang ini. Jadi amalan yang kita lakukan di dunia itu gak dibalas di dunia, di alam kubur yang gak dibalas, baru ketemu balasannya adalah di akhirat. Ketika sudah fase berikutnya, fase kebangkitan sudah, yaumul mahsyar sudah, yaumul hisab sudah, yaumul mizan sudah, kemudian siratal mustaqim sudah, baru ketemu surga. Dan ini termasuk ini. Yang pertama apa? Man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid Allah karena Allah, membangun masjid karena Allah. Kama hasikototin, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur. Iki nek wong Jawa ngarani napa iku? Tarangan, kok tarangan. Susuan, usuan. Ya sing lho wadahe nek manuk agem iki lho. Apa? Usuan. Ah ya itulah, itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya apa? Awal-awal, itu bahasa di mana gitu. Walaupun cuma seperti itu ya. Au asghar, atau lebih kecil dari itu. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangun baginya rumah atau istana di surga. Tapi kalau ngaji hadis tentang ini, mohon maaf nih, jangan langsung ditelan. Diminta sumbangan itu langsung saya itu sakilo nopo semen. Lho kok sakilo? Lah niki kiai apa jenenge iku sak usuane dibangunkan istana. Aku sakilo semen kan ya akan bermanfaat juga. Yo jangan seperti itu, pemahaman itu mafhum muafakohnya dari sini. Itu yang kecil aja dibangunkan istana, apalagi yang besar gitu. Jadi kita memahaminya jangan saklek kayak gitu. Nanti akhirnya embel-embelnya gini, Ustaz, yang penting lah ikhlas. Ya memang betul, ikhlas itu betul. Tapi bagi panitia pembangunan itu, misalnya jenengan jadi ketua pembangunan gitu, mohon maaf, ini mau dibangun misalnya, semuanya diminta sumbangan. Ada yang nyumbang 100.000 tapi ikhlas, nggak mau disebut namanya, hamba Allah 100.000. Ada seseorang yang pingin disebut namanya, nyumbangnya 100 juta. Kira-kira jenengan lebih senangan
ketua takmir ini, ketua pembangunan, lebih senang disumbang 100.000 ikhlas dan disumbang 100 juta gak ikhlas. Dalam? Nah, itu berarti masih normal. Sumbang 100 juta gak ikhlas. Dalam? Nah, itu berarti masih normal. Beliau ini misalnya disangoni ngono. Disangoni titik ikhlas dengan disangoni akeh gak ikhlas. Milih gak ikhlas akeh apa-apa. Walaupun mari ngono dirasani gak masalah kan tak kedengaran gitu. Jadi walaupun mohon maaf ya, kalau jenengan menurut Imam Ghazali itu ikhlas itu ada 3. Jadi kalau jenengan sebagai alasan nih, jadi seperti ikhlas itu ada 3. Yang pertama ikhlasnya orang umum, ikhlasnya umum. Ikhlasnya umum ini adalah orientasinya dunia. Maksudnya apa? Seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika jenengan mendengar kajian bahwa sedekah itu kalau mau sedekah pagi hari akan dibalas oleh Allah lebih banyak lagi, akan dimudahkan rezekinya oleh Allah di dunia, akhirnya kita semangat. Nah, ini ikhlas. Tapi ikhlas kategori umum. Bener ikhlas ini karena Allah. Panjenengan sedekah yakin karena Allah, tapi walaupun ujung-ujungnya ingin mendapatkan lebih banyak, itu apa gak ikhlas? Ikhlas ya. Ikhlas. Tapi hanya kategori umum. Kategori orang awam lah, kita inilah. Gimana? Coba seperti misalnya sholat duha. Ada nggak sholat duha ini? Nah ini nanti ini. Panjenengan setelah membaca hadis ini, man sholat duha arba'an. Barang siapa sholat duha 4 rakaat. Wa qablal ula. Dan sholat qobliyah sebelum duhur itu arba'an, 4 rakaat sebelum duhur. Bana lahu biha baitun fil jannah. Ini jangka panjang ya. Akan dibangunkan baginya istana di surga. Salat duha 4 rakaat. Salat qobliyah duhur 4 rakaat. Itu akan dibangunkan surga. Ini kan orientasinya di akhir ya. Belum, ini belum nanti. Ada fadilah lagi. Salat duha kalau 2 rakaat itu fadilahnya adalah sedekah tubuh kita. Jadi kita itu kalau dalam catatan itu ya, benar salah jangan yang paham. Di dalam tubuh kita itu ada 360 ruas. Itu harus disedekahi. Nah, sedekahnya apa? Sholat duha 2 rakaat. Kalau ditambahi 2 rakaat lagi 4 rakaat, fadilahnya apa? Di samping ini ya, di samping ini. Fadilahnya adalah pembuka pintu rezeki. Syaratnya harus istiqomah. 4 rakaat sholat duha membuka pintu rezeki. Nah, setelah jenengan mendengarkan hadis ini, akhirnya jenengan semangat melakukan sholat duha istiqomah setiap hari berapa? 4 rakaat. Apakah ini ikhlas? Ikhlas. Karena Allah. Tapi kan terbesit dalam diri kita, pingin rezekinya lancar. Ikhlas secara kategori umum. Ikhlas kita kan kayak gitu kan. Nah, yang ikhlas secara khusus itu adalah orientasinya itu akhirat, bukan dunia. Contohnya, ya ini seperti ini. Jenengan pingin mendapatkan istana di surga. Akhirnya sholat duha 4 rakaat dan sholat rawatib sebelum duhur 4 rakaat. 2 rakaat rawatib ghairul muakkad, 2 rakaat muakkad. Jadi sebelum duhur itu sholat 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tujuannya apa? Biar nanti saya dibangunkan istana di surga. Nah, orientasinya akhirat ini tingkatan khusus. Kalau tadi umum, ini khusus. Yang tertinggi ikhlas adalah bukan karena dunia, bukan karena akhirat, bukan karena surga, bukan karena takut neraka, tapi semata-mata lillah. Itu sulit. Kalau kategori kita itu menunggu wangel.
Kita bukan wali. Kita wali sih. Saya ini wali kelas, wali santri, wali murid. Itu kategori wali. Waliullah itu amalannya bukan karena apa-apa, karena Allah. Kalau kita paling bertengger kalau nggak ikhlas secara umum, kalau nggak secara umum ya ikhlas secara khusus. Dua inilah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi untuk mendapatkan istana di surga tadi apa? Sholat duha 4 rakaat dan sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Akan dibangunkan istana di surga. Kebayang nggak istana di surga seperti apa? Kalau ada di dunia ini ada istana, nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan istana di surga. Dan ternyata istana di surga ini juga kelas-kelasan. Coba lihat ini. Yang kelima, ono kelas ya. Ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah. Aku, kata Allah dalam diskusi ini, memberikan jaminan istana atau rumah di pinggir surga. Berarti ono pinggiran surganya. Ini kalau lihat tadi ada pinggiran surga, ada tengah surga, ada tinggi. Kalau ada ekonomi, ada bisnis, ada eksekutif. Gitu. VVIP ini loh. Kira-kira nek misalnya kon meling ngono ya. Gak apa-apa ekonomi tapi ekonomi ini swarga kan nggak apa-apa daripada VVIP ini ngerokok, iya kan? Iya. Nah, aku menjamin dalam diskusi ini rumah di pinggiran surga bagi siapa? Liman tarokal miro'ah, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa ingkana muhiqqan, walaupun debatnya itu benar. Karena orang debat itu intinya itu jor-joran apa nggih? Jor-joran dalil kalau dalam agama kan ya. Kuat-kuatan argumentasi, padahal ya ujung-ujungnya ya situ. Ternyata perdebatan ini kalau kita bisa menghindarinya, kita akan dikasih istana tapi tempatnya di pinggiran surga. Wa bibaitin fi wasatil jannah, dan istana di tengah surga. Liman tarokal kadhib wa ikana mazihan, bagi siapa yang meninggalkan dusta walaupun dustanya itu hanya sekedar untuk candaan. Gimana? Kadang kita itu canda itu sama temennya ya goro-goro titik. Jadi orang ini ngomong sama iku, padahal dia gak iso ndelok kan. Ada siapa? Ono wong tuwek iri ngamu. Lha sapa sih sapa? Akhirnya temennya takut itu. Tak bijui. Nah, itu kan canda, dusta kan? Dusta untuk suatu canda-candaan. Itu juga kalau kita bisa menghindari itu, kita akan dibangunkan istana di surga, bukan di terasnya surga, tapi di tengah, di dalam, sudah di dalam. Dan yang terakhir, wa bi baitin fi a'lal jannah, kita akan dibangunkan istana di apa namanya itu? Kalau di sini diartikan apa? Di tempat yang tinggi, berarti surga yang eksekutif, yang apa sini? Wis mewah lah. Bagi siapa? Liman hasanal khuluqa, bagi mereka yang memiliki akhlak yang baik. Berat. Orang itu akan dinilai itu sebenarnya bukan karena ilmunya, tapi karena akhlak. Kalau saya katakan hewan itu jelas gak berakhlak. Itu dibanding manusia yang gak berakhlak, itu kita itu paling lebih menghargai hewan yang tidak berakhlak daripada manusia yang tidak berakhlak. Saya kasih ilustrasinya sederhana. Saya punya kambing. Kambing saya ini wakil tuturane, Mas. Wakil tuturane, lebokno ditaruh di kandangnya lho sok mencolot. Kabur. Nah, kaburnya itu enggak tanggung-tanggung. Ke kandangnya kambingnya tonggo-tonggo, doleki kambing betina-betina ngono iku. Langsung dilakeni. Apa gak kurang ajar kambing model ini? Gak kurang ajar sih ya?
iya. Loh iya kan kurang ajar. Kan waktunya maghrib itu kan ditaruh di kandang. Menengok kok ini tak diangi, tak kasih apa geni-geni itu menengok di sini. Ternyata nggak mau, langsung mencelat. Mencari kandang-kandang yang isinya banyak kambing-kambing betina-betina. Ternyata dilakeni kabeh. Apa gak kurang ajar? Kan kurang ajar kan? Kurang ajar nih. Nah, ternyata mohon maaf, sebulan kemudian kambingnya tetangga-tetangga itu bunting kabeh. Meteng kabeh. Akhirnya ketemu saya. Jenengan kira-kira bisa melistrasikan enggak? Seandainya orang yang memiliki kambing sing meteng-meteng tadi ketemu ustadz pemilik kambing tadi, kira-kira marah atau matur suwun? Iso-iso ngomongan ini, alhamdulillah ustadz, kambing jenengan ku barokah tenan. Loh, ngoten apa? Ah iku kambingku lho gak iso meteng blas. Didatangi kambing jenengan langsung meteng. Wah, jos. Berarti mangke nek misale mana telu jenengan tak paringi setunggal. Saking senengnya. Berarti kambing gak berakhlak tadi berkahi berarti. Coba saya bandingkan. Saya bukan nyontohkan anak. Misalnya ada anak laki-laki nggo ganteng mas. Jenenge arek ganteng biasanya negatifnya apa? Pacare akeh. Arek ganteng gayanya luar biasa. Di kampung sini ada pacari, kampung sana punya pacar, kampung sini punya pacar. Dan pacarnya itu bangga kabeh. Saking bangganya semuanya dikasihkan. Akhirnya apa? Jangka berapa bulan kemudian ada kabar pacari seberang tadi waduh hamil kabeh. Kira-kira ketemu sama si orang tuanya anak laki-laki sing ganteng tadi matur suwun tak tambah misu-misu. Ayo, kira-kira jenengan bisa mengilustrasikan kan ya? Kira-kira lebih baik mana? Ngingoni wedhus gak punya akhlak, gak punya adab dengan ngingoni arek lanang gak punya akhlak. Berarti menungso kalah regane kan? Halo, betul nggak Madan? Iya kayak gini. Makanya akhlak ini memiliki kategori yang tinggi. Panjenengan seorang ahli medis tapi nggak punya akhlak. Ono pasien ini dipisum kuwi ya. Kae tak cenah takon menengo manut tagak. Wa isui. Ngono. Ya Allah, ya macam-macam lah. Jadi akhlak itu penting. Gimana? Makanya di sini orang yang memiliki akhlak yang bagus akan dibangunkan istana langsung VVIP di surga. Mengalahkan tadi yang meninggalkan perdebatan, yang meninggalkan dusta. Hebat kan? Dah, sampai sini ada yang didiskusikan, silakan ada yang ditanyakan, monggo. Nah, ini saya lihat TikTok ini. Monggo, silakan. Nggih. Monggo. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Nggih. Yang saya hormati, kalau dia dari sini saya sebenarnya banyak. Oh, nggih. Nggih. Nomor 6 langsung. Termasuk dengan tadi yang dibahas masalah sholat sunnah. Nggih. Juga. Nggih. Sampaikan sholat duha dulu. Nggih. Kalau tadi dibilang kebanyakan agak ikhlas itu umum di bidang rezeki, gitu kan ya. Nggih. Bagaimana bisa niat itu mendapatkan rezeki? Padahal di niat awal usolli sunatan duha hindaknya lillahi ta'ala demi Allah, karena Allah saya sholat. Berarti kalau di hati atau di pikirannya itu terlintas mengharapkan rezeki, berarti niat tadi tidak di sekedar diucapkan tapi bukan dari hati. Itu ya. Yang ke-6 Yang berapa ya? Ini ucapnya selesai. Siapa yang masuk pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah dan Nggih. ini akan mendapat ini ya. Ya. Kita semua. Pertanyaannya, ini kita kalau mau masuk pasar, seandainya kita berbondong-bondong semua tiap waktu masuk pasar ya, dengan mengharapkan ini, apakah memang
biasanya tiap zikir kita ya semua umat muslim ada di ini terbaca ini kalau zikir kita. Kalau memang harus masuk pasar, pertanyaan pasar bawah apa pasar rendah? Itu iya betul. Itu pertanyaan mudah sekali itu. Terima kasih. Ini saya masukkan TikTok ini saya rekam itu. Gini. Pertanyaannya gini. Panjenengan kerja di sini. Niat dari rumah karena apa? Ya, kerja. Iya. Yang membuat semangat apa? Jihad. Jihad. Nah, betul jihad. Karena kan seorang suami menghidupi istri kan gitu kan ya. Jihad. Oke. Seandainya jenengan kerja di sini nggak digaji, tetap jihad. Barang siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Lah iya. Jadi kalau saya jihad dulu lah, dinaik tangan, pimpinan nanti ini Pak, biar biasanya 4 juta atau 8 juta. Iya. Bang, pertanyaannya ini konkret saja lah, fair aja. Seandainya dengan kerja di sini, karena kan jihad, saya lillahi ta'ala, kemudian nggak digaji, nggak dikasih bayaran, masih tetap lillahi ta'ala. Jujur, enggak, jujur. Nah, ya seperti itulah. Mohon maaf, kita itu kadang ketika sholat duha memang niat kita kan lillahi ta'ala, usolli sunata duhai rokaatain mustaqbil qiblat adaan lillahi ta'ala. Memang lillahi ta'ala. Tapi yang memotivasi kita itu biar kita itu dapat rezeki yang lancar. Ya sama seperti itu. Makanya kita nggak bisa pungkiri saya jenengan sama. Kita tuh paling bertengger ya umum, kalau nggak umum ya khusus. Untuk yang khawasul khusus itu bukan makom kita. Saya khusus. Oh. Bagus. Gemes, bon. Saya pikir sudah paham. Gitu, niku yang kedua. Ini pasar yang mana? Pasar tradisional, tak pasar modern, tak mall, tak pasar sapi. Gimana? Oke. Kalau secara bahasa namanya suk ini ya ada suk modern, suk madani, ada suk yang bukan madani, yaitu suk yang tradisional. Yang penting di situ ketika ada jual beli berarti itu pasar. Berarti kenapa? Karena di dalam pasar nanti kita ngaji lah tentang anak-anak setan itu ada job desk-nya anak setan itu ada di dalam pasar ada. Anak setan iblis itu ada namanya Zalaitun, ada Wasin Walan, ada Lapos, ada Dasim, macam-macam. Nanti kajian berikutnya aja. Ben mengenal bahwa kita itu sedang digoda setan opo. Ada nama-namanya ternyata itu. Nggih. Nah, Dasim. Nggih, jadi kalau panjenengan tanya pasar yang apa ya semuanya pasar. Semuanya pasar masuk. Ya Allah ini banyak lihat ini, alhamdulillah. Matur suwun mboten ngoten mboten rame nggih ya. Nggih. Monggo Pak. Nggih yang belakang. Silakan, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi kita di Delta Surya ini bekerja dan juga beribadah. Jadi keistimewaannya sholat fardu itu sangat luar biasa sekali. Sehingga kita kepingin berdua-duanya itu jalan gimana caranya Ustaz? Artinya gini. Jadi kita pada waktu bekerja kemudian ada panggilan sholat, umpama sholat maghrib. Kemudian kita juga kepingin
juga berjamaah seperti jamaah-jamaah yang lain. Kemudian kita itu kita intrik masih rakaat pertama, rakaat kedua masih belum kita masuki. Jadi maksudnya itu pekerjaan juga aman, ibadah juga aman. Jadi ketika rakaat yang terakhir baru kita tinggalkan pekerjaan, kemudian kita ikut masbuk. Iya, ikut sholat masbuk di situ. Kemudian setelah salam kita selesaikan, balik. kita kembali lagi. Gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes ini. Sebenarnya konsep keberuntungan, kesuksesan itu ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ada 3 sebenarnya. Wa idza qudiyatis sholatu, jika telah ditunaikan sholat. Ini yang harus diprioritaskan. Pertama, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi ini, cari karunia Allah. Kita disuruh bekerja. Kalau sudah dapat hasil, dapat gaji, dapat salary atau apa, wadhkurullaha katsiran, banyaklah mengingat Allah. Akhirnya kita mau menyisihkan untuk zakat profesinya dan seterusnya. Atau ketika kita bekerja, justru semakin banyak ingat Allah agar kita hati-hati menjadi amanah. Itu konsep untuk la'allakum tuflihun. Nah, pertanyaannya gimana? Bagaimana dengan pekerjaan kita sementara kita ingin jamaah? Pekerjaan itu ada pekerjaan yang bisa ditinggal, ada pekerjaan yang urgent dan tidak bisa ditinggal. Karena kalau ditinggal nanti malah bahaya. Kan ada kan seperti itu. Ada yang bisa ditinggal, fan-fan saja. Maka kalau sudah pekerjaan kategori itu, kalau jangan kepingin berkah, tinggalkan sama adu. Kalau memang itu bisa ditinggalkan, nggak menyebabkan petaka. Tapi kalau panjenengan itu kalau seandainya ditinggal malah bahaya, mending utamakan ini. Walaupun jenengan nggak jamaah, sholat sendiri, atau kalau bisa jamaah dengan teman di saat disalonkan, itu nanti dihukumi seperti orang yang tepat waktu. Sama dengan orang yang istiqomah jamaah. Orang yang istiqomah jamaah, sholat 5 waktu, tiba-tiba dikasih oleh Allah sakit. Akhirnya dia nggak bisa datang ke masjid jamaah. Di saat dia sakit, dia sholat sendiri. Walaupun sholat sendiri, orang ini yang karena sudah istiqomah itu dicatat seperti halnya dia ikut jamaah. Itu loh istiqomahnya di sini. Nah, ini saya pernah ada beberapa instansi. Saya pernah ngisi di BPJS Malang kalau nggak salah, BPJS. Itu kepalanya itu pindahan dari luar. Apa yang dilakukan pertama kali? Ketika dipindah ke situ di Malang itu, yang dilihat adalah dia keliling ke kantornya. Yang dilihat adalah tempat musola, tempat ibadah. Akhirnya melihat tempat musola, tempat ibadahnya itu nggak layak. Hanya langsung disulap celing gitu, dikasih fasilitas ya kok bagaimana biar nyaman sholatnya, biar nyaman. Itu yang pertama. Kalau sudah dikasih fasilitas sholatnya nyaman, kepala ini, sang pimpinan ini mencontohkan pertama kali. Jadi jamaah. Akhirnya ya apa yang terjadi? Ketika adzan dikumandangkan di musola itu, semuanya pada jamaah. Nah, kepala ini datang duluan. Akhirnya sing panisor-nisori bawaannya ya kalah sungkan mungkin ya. Sak supir-supir langsung belok wudu jamaah. Saya tanya itu, kok bisa kayak gitu? Prinsipnya satu. Pak Ustaz, kalau seandainya anak-anak ini, anggota-anggota ini sama Allah aja berani bermain, gak perhatian, apalagi dengan pekerjaan. Wih, segitunya ya. Saya dapat pelajaran, akhirnya kan dapat pelajaran ya. Kenapa? Karena kantornya ini gak membahayakan kalau ditinggal gitu loh. Mau namanya BPJS kan mungkin pelayanannya kan bisa diatur. Ada waktu sholat tutup jamaah. Gimana? Ada. Ini. Tuh. Yang jihad sudah keluar. Ini ada dokter masih keluarganya ibu direktur. Nah, itu sampai hari ini. Ketika maghrib pasiennya ditinggal mesti jamaah.
di masjid di tempat kami. Tapi yo nggak ikut wiritan sampai selesai. Setelah selesai langsung balik mana. Ketika isya ditinggal mana? Jamaah, ikut jamaah. Apakah pasien hilang? Tidak, karena pasiennya sudah paham. Kalau ketika dengar adzan, pujian, dokter mesti itu berangkat ke masjid. Kan nggak lama, paling berapa? 5-10 menit. Dan itu sampai hari ini. Itu keluarganya Bu Direktur. Saya nggak sebut nama nanti jangan penasaran. Beliau aktif di situ. Nah, ini berarti kita kan paham. Ya kecuali mungkin ada yang urgen pasien kate mati ngono gak boleh ditinggal. Malah dosa malah mungkin. Kan gitu ya. Kita kan bisa melihat oh ini bisa ditinggal, ini bisa nggak bisa ditinggal. Ngoten Bang. Nah, ini ada pertanyaan dari online ya. Wah, banyak pertanyaan ini. Boleh bisa jawab? Ustaz? Dalam. Oh. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz. Untuk perempuan sholat duhur di hari Jumat, apa harus tunggu selesai sholat Jumat? Mendengarkan khutbah bagi perempuan itu kan sunnah. Maka seperti sholat Idul Fitri. Kan kalau yang haid itu kan dianjurkan untuk tetap datang, bukan masuk masjidnya di pelataran kan. Tujuannya apa? Untuk mendengarkan khutbah. Maka kalau bisa ketika Jumatan itu dengarkan khutbah kalau bisa mendengar. Kalau tidak bisa ya silakan, namanya sunat. Apa boleh sholat kedengar adzan harus selesai Jumatan? Ya nggak harus. Tapi kalau seandainya mendapatkan kesunahan, ya dengarkan khutbah dulu baru baru sholat duhur bagi perempuan. Seperti di sini loh. Jangan apa bisa ketika Jumatan sholat duhur di sini? Nggak bisa kan? Tunggu selesai Jumatan baru datang ke sini sholat duhur. Kan gitu kan? Nah, ini kalau khutbah kan suaranya di dalam mawon gitu. Boten sama di dalam gitu. Ngoten pertanyaannya. Ada lagi pun ketilep nih bisa. Nggih, ada yang lain silakan. Monggo. Ini saya live TikTok, biasanya saya live YouTube gitu. Ini tadi TikTok aja lah. Nanti saya aja. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ini udah 10 menit, udah 2 lebih 10 menit. Yang tanya-tanya kabur kabeh. Ngoten nggih? Nggih, wis. Nah, ini paling gampang, Yang nomor 2. Paling gampang ini. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimah sampai selesai. Berapa kali? Asyra marratin, 10 kali. Ini paling gampang. Banallahu lau qasran fil jannah, maka akan dibangunkan istana di surga. Berapa kali itu? Cuma 10 kali. 10 kali kira-kira memakan waktu 1 jam? 10 kali itu paling 1 menit 2 menitan. Ayo coba sekarang kita baca biar semuanya nanti dikasih istana di surga. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sampai 2 menit sudah dibangunkan istana di surga. Amin. Allahumma amin. Asli ini lo gampang. Cuma kita istiqomah enggak gitu. Atau mau enggak yang mudah itu. Makanya kalau kita buat TikTok dengan 1 menit kita bisa membangun istana di surga.
Wah, dikasihkan contoh tadi. 1 menit baca surat Al-Ikhlas berapa kali? 10 kali. Sudah akan dibangunkan istana di surga. Amin. Allahumma amin. Sudah selesai. Ini yang ibu-ibu nggak ada yang tanya. Sudah cukup nggih? Ini yang tanya tadi menggreget langsung kabur. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih yang bertanya. Ayo kita berdoa istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunub walidayna wa dzunub asatidatina wa dzunub azwajina wa dzunub auladina wa talamidina ya arhamar rahimin. Ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, ampunlah dosa penduduk kami, ampunlah dosa pasangan kami, ampunlah dosa anak-anak kami, ampunlah dosa murid-murid kami ya Allah ya Rahman. Inna nas'aluka ilman nafi'ah, berilah kami ilmu yang manfaat, wa rizqan wasi'ah halalan thayyibah, berilah kami rezeki yang berlimpah yang halal yang barakah, wa syifaan min kulli da'in saqamin, berilah kami kesehatan, berilah kami umur yang panjang ya Allah. 2025 di tahun itu ya Allah, berilah kami panjang umur sehat walafiat, mudahkan rezeki kami, semakin perbanyak rezeki kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang masih belum ketemu jodohnya di tahun 2025, temukan jodohnya yang soleh-soleh, yang soleh-solehah ya Allah. Yang masih belum mendapatkan keturunan, yang masih belum Kau beri keturunan di tahun 2025 ini ya Allah, berilah keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya, tolong saya dimaafkan nggih. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah rohani yang telah disampaikan oleh Ustaz Bukhari, mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita, menjadi ilmu untuk kita, setidaknya begitu mudahnya kita membangun istana